Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Nurul Naila Izati dari Fakultas Ilmu Pendidikan dari jurusan Administrasi Pendidikan Universitas Negeri Malang. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang komunikasi efektif sebagai pemenuhan dari tugas ujian akhir semester mata kuliah Manajemen Hubungan Masyarakat. Apa sih komunikasi efektif itu? Komunikasi efektif adalah sebuah pertukaran informasi, ide, perasaan yang menghasilkan perubahan sikap sehingga terjadi sebuah hubungan baik antara pemberi pesan dan penerima pesan. Tujuan komunikasi efektif adalah memberikan kemudahan dalam memahami pesan yang disampaikan antara pemberi informasi dan penerima informasi. Tujuan lain dari komunikasi efektif adalah agar pengiriman informasi dan umpan balik atau feedback dapat seimbang sehingga tidak terjadi kemonotonan. Next, untuk unsur-unsur komunikasi. Unsur-unsur komunikasi adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah komunikator. Komunikator adalah orang yang menyampaikan isi pernyataannya kepada komunikan. Yang kedua adalah komunikan. Komunikan adalah penerima pesan atau berita yang disampaikan oleh komunikator. Dan yang ketiga adalah saluran. Saluran adalah jalan yang dilalui oleh isi pertanyaan si komunikator kepada komunikan dan sebaliknya. Yang keempat adalah media. Media merupakan sebuah channel yang digunakan untuk menyampaikan pesan sebagai sarana berkomunikasi. Bisa berupa verbal maupun non-verbal. Yang kelima adalah pesan. Pesan adalah isi komunikasi berupa message atau yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan. Yang terakhir adalah tanggapan. Tanggapan adalah salah satu dampak atau efek komunikasi sebagai respon atas penerimaan pesan. Diimplementasikan dalam bentuk umpan balik, feedback, atau tindakan sesuai dengan pesan yang diterima. Selanjutnya adalah ciri-ciri komunikasi efektif. Untuk ciri-ciri komunikasi efektif, yang pertama adalah istilah. Istilah merupakan padanan arti atau kesamaan arti antara pengirim dan penerima pesan yang merupakan suatu aturan dasar untuk mencapai komunikasi yang efektif. Yang kedua adalah spesifik, yakni pesan yang dipertukarkan harus spesifik, maksudnya adalah pesan yang disampaikan harus jelas sehingga si penerima pesan dapat menerima dan mengulanginya dengan benar. Selanjutnya, harus tersusun baik, di mana sebuah pesan harus berkembang secara logis dan tidak boleh terpotong-potong. Yang selanjutnya adalah objektif, akurat, dan aktual, di mana pengirim informasi harus berusaha menyampaikan pesan seobjektif mungkin. Dan yang terakhir adalah efisien, yaitu pesan disampaikan seringkas dan seoriginal mungkin, serta harus berusaha untuk menghilangkan kata yang tidak relevan. Untuk selanjutnya adalah fungsi komunikasi efektif. Yang pertama, membangun diri atau establishing self-concept. Kemudian adalah eksistensi diri atau self-existence. Yang ketiga adalah kelangsungan hidup atau life continuity. Yang keempat adalah terhindar dari tekanan dan tegangan, free from pressure and stress. Dan yang terakhir adalah memperoleh kebahagiaan atau obtaining happiness. Jadi, fungsi komunikasi efektif menyangkup dari 4 aspek tersebut. Kemudian adalah syarat-syarat komunikasi efektif. Untuk syarat-syarat komunikasi, yang pertama adalah sebuah komunikasi harus menciptakan suasana yang menguntungkan kedua belah pihak. Yang kedua adalah menggunakan bahasa yang mudah ditangkap dan dimengerti. Yang ketiga, komunikasi adalah berupa pesan yang disampaikan dapat menggugah perhatian atau minat di pihak komunikan. Selanjutnya, pesan dapat menggugah kepentingan di pihak komunikan yang dapat menguntungkannya. Dan yang terakhir adalah pesan dapat menumbuhkan suatu penghargaan atau reward di pihak komunikan. Nah, itu tadi sekilas informasi mengenai komunikasi efektif. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa. Salam sejahtera. Saya Nurul Naila Izati. Pamit undur diri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.